Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku nggak mau cerita tentang yang serem-serem ya, nggak mau aku takut. Tapi di sini aku mau bacain kisah horor dari tweet para netizen ya. Kita bacain aja. Yang sebenarnya singkat, padat, jelas, tapi bikin merinding sih sebenarnya. Jadi nggak usah lama-lama, kita sekarang bacain aja kisah-kisah horor dari para netizen di Twitter ya. Nanti gue tampilin ya. Jadi gue bacain aja. Semoga kalian juga ngerasain apa yang gue rasain. Yang pertama ya di sini dari Edmar Maladi. Ini adalah cerita terlegend mas gue. By the way, mas gue kadang bisa lihat. Mas gue main ke kosan temennya ya, sebut aja si AA. Dia ngerasa emang ada yang ngeliatin dari atas lemari. Pas mas gue keluar dari kamar buat masak mie, gak beberapa lama AA lari keluar kamar sambil teriak, "Kok bisa sih?" Pas mas gue tanya, ternyata AA lihat ada Mbak Kun di atas lemari. Dia spontan istighfar, tapi si Mbak Kunnya malah ketawa. Terus bilang, "Astagfirullah, astagfirullah," dengan nada ngejek berulang kali sambil geleng-geleng kepala. Jadi kayak astagfirullah, astagfirullah. Apa itu ya? Kok serem sih? Next. @bestinjun23. Gue pernah begadang semalaman lagi ngelaprak. Terus pas jam 3-an ada suara cewek nangis. Awalnya takut, tapi laprak gue lebih penting. Jadi gue bilang gini, kalau nangis jangan berisik banget, gue keganggu. Lo pikir lo doang yang sedih, gue juga mau nangis ini. Kejadian kayak gitu terjadi beberapa kali. Kadang suara bocil ketawa lah. Tapi karena laporan gue sangat penting antara hidup dan mati, jadi gue marahin aja semua. Jangan berisik, jangan ganggu gue. Main sana jauh-jauh, padahal aslinya gue udah takut coy. Semangat kakak Besti Injun. Next, dari Yorai ya, Roy Yorai. Ceritanya teman gue dia baru pindah kosan dan banyak kamar kosong karena pada pulkam. Beliau malam-malam nonton horor pakai headphone. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba ngerasa pintu WC itu kebuka. Terus beliau tutuplah tuh. Terus nonton tapi sambil buka headphone sebelah. Bener aja, pintunya kebuka lagi. Terus beliau nggak nutupin kayak tadi. Beliau sambil heran, apa anda? Terus pas madep laptopnya lagi buat lanjut nonton, ada kunti kebalik. Wow. Sambil nakutin, wah. Temen gue baca ayat kursi malah dibacain balik, terus beliau pingsan. Anjir, kocak ya. Kocak tapi sebenarnya serem, tahu nggak? Gue nggak mau ada di posisi itu ya. Next, selanjutnya ada Nua. Baru pindah kos, ngelihatnya pas memasuki bulan ketiga. Ngelihat cewek pakai mukena lagi sholat tapi nggak menghadap kiblat, dan posisi cewek itu aku dengar sudah mau salam. Buru-buru ambil HP buat nyalain senter, tahu-tahu hilang dengan cahaya HP yang kusorotkan ke badannya. Setelah kejadian itu, ceritalah aku dengan teman-teman yang bisa dibilang dia bisa ngelihat begituan. Dianya ketawa-tawa dan bilang di kamar mandimu memang ada cewek rambut panjang nggak ada kakinya. Tapi kok dia bisa pergi ke kamarmu ya? Emot ini muka dia, shock banget anjir. Nggak, kok dia nanyanya kayak gitu? Kok dia bisa ke kamarmu ya? Next, ada Haifar Tanti. Nggak denger tapi pengalaman sendiri pas masih di kos suka denger musik pakai headphone. Dan pas lagunya keputar tiba-tiba ada suara nafas keras banget kayak cewek abis lari-lari. Dan keras banget kayak orang nafas langsung di telingaku. Padahal ya itu lagu nggak ada suara nafas gituan. Kok bisa-bisanya ada di headphone. Next, jalan kegoblokan. Namanya ya, adalah gitu. Ke masjid buat sholat isya, tapi berhubung ini jam 8, jadi masjid udah sepi. Pas sholat rakaat kedua, kayak ada yang nyamperin saya dari belakang dan kerasa ada yang nepuk pundak saya. Akhirnya saya lari keluar tuh tanpa lihat ke belakang, takut banget malam Jumat. Iya, tapi iya juga sih takut, tapi takutnya itu orang ya kan yang mau ikutan sholat. Gimana dong? Ya udah deh. Next, ini dari Al-Hashir. Malam-malam ayam berkokok gak berhenti-berhenti. Merinding banget tae. Celingak-celinguk ke sekitar pekarangan nyari keberadaan seseorang, ternyata gak ada. Langsung aja gue lari buru-buru sambil bawa itu ayam. Itu ayamnya punya lu kan?
bukan punya orang. Dari DJ ya. Bukan aku sih, tapi adikku lagi cuci pelan di kamar mandi. Cuci pelan apa nih ya? Lanjut. Di depan pintunya ada orang berdiri lama banget. Dikira adikku itu aku. Terus adikku bilang gini, sana sih DJ, ganggu aja. Nggak pergi-pergi. Pas ditengok lidahnya lagi melet-melet, panjang bener. Dan itu kejadiannya siang. Dari Ed Fawaz, tiba-tiba ada SMS, nak, bapak butuh banget pulsa. Tolong isiin yang 50.000 ya ke nomor ini. Terus gue mikir, kan bapak gue udah meninggal. Next lah, dari siapa ini? Aurani Nandita. Sore-sore lagi makan cemilan di teras Indomaret. Tiba-tiba ada sosok ibu-ibu yang nyamperin ikutan duduk dan terus-terusan ngeliatin aku. Kamu cantik ya? Makasih loh bu, ibu juga kok. Boleh nggak kalau cantiknya buat ibu aja? Tatapannya kosong, senyumnya sinis dan auranya nyeremin cuy. Boleh nggak kalau cantiknya buat ibu aja? Gimana sih? Kayak gitu nggak sih ekspresinya? Ya udahlah pokoknya gitu. Lanjut, dari Ger. Baru banget ngalamin kejadian ini. Pas di jalan gelap, sepi, gue nyium aroma wewangian. Seketika muka gue pucat, lutut gemeteran. Gue paksain aja tuh, hampir nggak bisa lagi bawa motor. Pas sampai rumah gue langsung makan, akhirnya rasa gemeteran gue hilang. Lu lapar. Ya tapi memang lapar itu adalah hal terhoror sih ya. Karena kalau lapar apalagi nggak punya duit itu horor banget. Tapi yang bener aja, cerita yang bener. Kita lanjut aja ini ya. Di sini nggak ada namanya lah, pokoknya itu ya. Percaya atau enggak, aku pernah duet lagu Pudar sama hantu. Jadi ceritanya aku nyanyi-nyanyi sendirian di kamar mandi sambil nyuci sepatu. Pas di bagian lirik, ingin ku lepas semua, ingin ku lepas semua, tiba-tiba pintu kamar mandi sebelahku kayak ada yang nutup. Kemudian pas bagian setan dalam hati ikut bicara, itu ada yang ikut nyanyi tapi suaranya berat banget dan terdengar dari kamar mandi sebelah. Berhubung aku penasaran, aku lihat deh. Ternyata kamar mandi sebelahku kosong. Dan pas saat itu aku lagi di rumah sendirian. Takut nggak? Iya, tapi aku bodo amat. Setan dalam hati ikut bicara. Ada yang ikutan nyanyi. Lanjut ya. Dari Midzi at Midnight. Sempat lihat tweet screenshot, tolong info kos murah, angker nggak apa-apa. Jadi inget kos semasa kuliah, ibu kos ngasih diskon sewa 150.000 karena ukurannya ini lebih sempit plus nyempil di pojokan. Pas dihuni ternyata setiap jam 2 pagi ada suara derap baris berbaris dari gudang depan kamar. Kadang-kadang di tengah malam kedengaran suara tembok diketuk-ketuk dan digaruk juga. Arahnya kalau nggak dari sisi yang menghadap gudang ya dari kamar tetangga. Tapi tetangga ngakunya nggak pernah ngapa-ngapain dan nggak denger apa-apa. Ayo lu. Next lanjut dari Lucky IDN. Aku udah pernah demi apa sama temen tiba-tiba ada suara kayak kelapa jatuh. Dia bilang jangan nengok. Aku tuh orangnya penasaran. Pas nengok demi apa itu kepala doang. Terus senyumnya tajam kayak sampai sekarang masih kebayang mukanya. Nggak mau. Oh ini dari komen ya. Ini dari komen. Komen kayak apa sih? Oh ya dari komen ini. Dari Yuna 27. Yuna _ 27 Mei. Gue pernah nyuci malam-malam. Terus adek gue ngomong, kok kakak nyuci sama pocong? Gue langsung lari kamar emak gue. Ternyata yang lebih serem, adek gue udah tidur pules. Ini singkat, padat, dan mind blowing. Plot twist, creepy. Aduh Yuna. Next lanjut di sini ada Onew Imnida. Diceritain saudara lagi sholat tahajud. Dia udah lihat dekat jendela kamarnya ada Mbak Kun yang ngintipin. Akhirnya dia bablas sampai tahayul terakhir pas tahajud terakhir atuh sayang. Kok tahayul terakhir? Lanjut. Pas assalamualaikum si Mbak Kun ikutan ngomong di samping dia sambil senyum palanya goyang-goyang. Saudara gue langsung pingsan. Nggak mau lihat muka sendiri. Dan bacainnya selesai sampai di sini ya. Cukup seru dan cukup terhibur sih aku. Terima kasih ya udah nonton.
Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.